Al-Habib Hasan bin Faruk Al-Kaf. Beliau berasal dari kota Surabaya. Alhamdulillah sampai ke Desa Waringin Tunggal, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Al-Habib Hasan Ahmad Al-Idrus. Beliau berasal dari Tanjung Tabalong. Alhamdulillah sudah berhadir di hadapan kita di Desa Waringin Tunggal. Tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, aparatur Desa Waringin Tunggal, dan segenap yang berhadir, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia tentunya pada malam hari ini. Nonton joget-joget TikTok, nonton lagu-lagu lucu, sikok bagi duo, nonton video lucu, begitu sulit, lupakan Zainal, Rehan. Hajat-hajat kami, kabulkan seluruh hajat yang hadir. From Badrul King RFC 27 Channel bercerminkan media bertongkatkan jempol. Subscribe, like, and share. وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا
شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار حضر رسول الله وأصحابه الأخيار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, memasuki acara selanjutnya. علينا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami muliakan dan yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Hasan bin Faruk Al-Kaf. Beliau berasal dari kota Surabaya, alhamdulillah, sampai ke Desa Waringin Tunggal, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Al-Habib Hasan Ahmad Al-Idrus. Beliau berasal dari Tanjung Tabalong, alhamdulillah sudah berhadir di hadapan kita di Desa Waringin Tunggal. Kemudian yang kami hormati rombongan Habsi, tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, aparatur Desa Waringin Tunggal, dan segenap yang berhadir, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia tentunya pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada malam hari ini kita berkumpul di lapangan sepak bola Desa Waringin Tunggal. Selawat serta salam selalu tercurah dari bahan kita, junjungan kita Nabi besar Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terus kepada keluarga, sahabat, kerabat, pengikut-pengikut beliau, kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama taat kepada sunnah beliau. Jadi, adapun acara pada malam hari ini adalah tasyakuran Desa Waringin Tunggal, sekaligus memperingati hari besar Islam, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu pertama yang kami sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada seluruh yang sudah membantukan, baik menyumbangkan harta, benda, tenaga pikiran, dan juga yang sudah bekerja keras untuk mensukseskan daripada acara pada malam hari ini. Kemudian rasa bahagia hati tentu dapat kita laksanakan pada malam hari ini, yang mana kita dapat berkumpul bersama para habaib zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi beliau dari kota Surabaya. Mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semua. Berkumpulnya kita di sini mudah-mudahan mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebetulnya saya ingin banyak menyampaikan, tetapi waktu sudah larut malam, kita sudah sama-sama merindukan apa yang akan disampaikan Al-Habib. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari nantinya. Insya Allah minta doanya kepada Bapak Ibu sekalian pada bulan Februari, tepatnya pada ulang tahun Desa Waringin Tunggal yang ke-38 kalau tidak salah, itu nanti akan melaksanakan kembali tablik akbar, syukuran kembali untuk Desa Waringin Tunggal. Mudah-mudahan itu terlaksana berkat daripada doa Bapak Ibu sekalian. Apa-apa kita sebagai pelopor di Desa Waringin Tunggal tentu tidak terlepas daripada doa Bapak Ibu sekalian dan tokoh masyarakat sekalian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sama-sama kita rindukan apa yang akan menjadi penyampaian Al-Habib. Salah hilaf saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa atas sambutan yang telah diberikan kepada kita semuanya. Hadirin wal hadirat, bahwa kita sejenak menundukkan kepala seraya merendahkan indahnya siraman rohani yang akan disampaikan langsung oleh Hadratus Syekh Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Idris dari Pebalong atau Tanjung Pebalong, Kalimantan Selatan. Kepada beliau, waktu dan tempat, kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang nyaring jawaban salam sampean semua. Saya ulangi ucapan salamnya, dan yang menjawab semangat, nyaring, lantang, kita doakan panjang umur, sehat walafiat, yang sakit segera sembuh, yang banyak hutang segera lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bisa kita menarik kesimpulan bahwa masyarakat di sini lumayan banyak yang masih punya hutang. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الحسود وتلين بها الصعود وعلى آله وصحبه ومحله منسوب. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan, kita cintai, kita banggakan seluruh para habaib zuriat Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus tamu mulia kita Hadratus Syekh Al-Habib Hasan ibn Farid Al-Qaf, yang mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dipermudah urusan-urusan beliau, amin ya rabbal alamin. Sebenarnya saya berdiri di sini merasa tidak layak untuk menyampaikan tausiah, karena Habib Hasan Farid Al-Qaf ini senior saya, orang tua kami. Walaupun ketika di Tarim Hadramut
saya berjumpa beliau, namun ketika itu beliau termasuk baqiyatul qudama, sisa-sisa senior yang masih berada di Darul Mustafa Karim Hadramut. Tapi apalah daya, karena terlanjur foto saya dicetak di Baleho, dan mungkin sebagian besar jamaah memang sudah pernah kenal saya, karena memang saya lumayan terkenal, maka tidak mengapa saya pun sedikit menyampaikan tausiah malam hari ini. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati dan banggakan pula camat atau yang mewakili, begitu pula Kapolsek atau yang mewakili, wabil khusus yang kita banggakan, yang kita cintai, Bapak Kepala Desa atau pembakal kita, pembakal Zainal, yang penampilan beliau malam hari ini memukau kemerah-merahan. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dipermudah urusan-urusannya, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita cintai, kita banggakan, grup Habsyi Ad-Din. Kenapa nih mic-nya nih sabotase lah. Yang sama-sama kita banggakan, grup Maulid Al-Muhiddin, yang sudah memuliakan pendengaran kita dengan memperdengarkan lantunan-lantunan syair indah, potongan ringkas sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan dibacakan maulid tersebut menjadi sebab tercurahkannya rahmat dan ampunan bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Sebagai umat Islam ahli sunnah wal jamaah yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Selatan, sudah barang tentu kita paham dan tahu persis dari zaman dahulu, dari zaman kakek-kakek kita, datuk-datuk kita, sampai ke generasi sekarang 2022, sudah menjadi bagian dari kebiasaan kita umat Islam ahli sunnah wal jamaah, apabila masuk bulan Rabiul Awal, semarak di macam-macam tempat, masjidnya, musallanya, rumah-rumahnya, bahkan lapangan terbukanya, semarak di berbagai tempat diadakan peringatan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih peringatan maulid kita di Waringin Tunggal malam hari ini. Lokasi para tim hadrah, penceramah dan tokoh-tokoh berada di atas tribun. Dan ini pengalaman pertama ulun secara pribadi ceramah di atas tribun. Lumayan tinggi, luar biasa. Sampean yang di bawah bisa melihat jelas atau tidak? Bisa melihat jelas atau kabur rabun matanya? Mungkin faktor tingginya tribun.
apapun bentuk peringatan Maulid malam hari ini, harapan kita tetap kita menggapai kesempurnaan dari keberkahan. Amin ya Rabbal. Peringatan Maulid atau membaca kitab Maulid yang ini sudah menjadi bagian dari kebiasaan kita puluhan bahkan ratusan tahun. Kita menyambung estafet daripada ulama-ulama zaman dahulu dalam memperingati Maulid. Sebenarnya jika kita berpikir mendalam, mencoba berpikir lebih jauh, pembacaan kitab Maulid ini mengandung pelajaran penting. Apa pelajarannya? Bagaimana hebatnya ulama-ulama zaman dahulu dalam mengatur strategi dakwah kepada umat yang awam. Kita sering mendengar firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya apa? Laqad kana lakum, sungguh ada bagi kalian di Rasulullah, dalam diri Rasulullah, dalam kehidupan Rasulullah, uswatun hasanatun, suri tauladan yang baik, lakum tadi, bagi kalian. Ayat ini satu informasi dari Allah memberitakan kepada kita umat Islam dengan bahasa ringkasnya, wahai umat Islam, di dalam kehidupan Rasulullah itu, di dalam semua aspek kehidupan Nabi, ada contoh yang terbaik untuk ditiru oleh kalian sebagai umat beliau. Informasinya sedemikian. Namun tersirat di balik informasi ini perintah dan anjuran agar kita membuka kitab-kitab sejarah yang berkaitan dengan kehidupan Rasulullah. Ketika Allah menginfokan, wahai umat Islam, di dalam kehidupan Nabi ada contoh yang terbaik dari semua aspek kehidupan beliau. Malam yadulla dalilun ala ikhtisasih, selama tidak ada dalil yang menjelaskan itu khususnya, maka semua layak untuk ditiru dari aspek Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sebagian ulama mengatakan Rasulullah itu sosok multidimensi. Apa multidimensi, Pak? Apabila sampean profesinya sebagai pengajar, guru, Nabi pun pengajar, Nabi pun seorang guru. Jika dibuka sejarah beliau, bagaimana mengajar para sahabat, mendidik para sahabat, mentarbiah para sahabat, bagaimana cara bertutur kata dengan sahabat beliau, menatap wajah sahabat, melayani mereka yang miskin. Nabi sebaik-baik guru. Apabila sampean profesinya bukan guru, apa, pedagang misalnya, Nabi pun seorang pedagang. Bisa kita meniru tata cara beliau dalam berdagang. Buka sejarah ada, bahkan beberapa nasihat tentang perdagangan pun banyak riwayat-riwayat hadis yang beliau paparkan. Sampean bukan pedagang, bukan guru, tapi sampean contohnya aparat pemerintah.
militer, atau bahkan berpangkat jenderal. Nabi pun seorang jenderal, pandai, pintar, cermat, jenius dalam mengatur strategi peperangan. Sampeyan kepengen mengetahui bagaimana berumah tangga yang baik dan benar, Nabi sebaik-baik contoh dalam berumah tangga, multidimensi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, sungguh ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Itu infaknya. Walaupun tidak dilafazkan di ayat tersebut, tersirat mafhum, dipahami apa? Ada anjuran agar kita buka sejarah Nabi. Bagaimana bisa meniru suri tauladan yang baik ini apabila tidak mempelajarinya? Sedangkan kita hidup di abad 14, tidak berjumpa langsung dengan beliau. Yang tersisa kitab-kitab sejarah yang memuat seputar kehidupan beliau. Ayat tadi tersirat di belakangnya anjuran baca sejarah. Ada contoh pendekatan yang lain. Misalnya saya umumkan pada warga Waringin Tunggal, wahai masyarakat Waringin Tunggal, diumumkan besok jam 10 pagi di Mangkalapi ada obral besar-besaran daging sapi per kilo cuma Rp20.000. Titik sampai di situ informasinya. Besok jam 10 pagi ada obral besar-besaran daging sapi yang halal per kilo Rp20.000. Titik sampai di situ infonya. Sampai sebagai audiens atau pendengar langsung memahami apa? Ada anjuran agar besok ke Mangkalapi mengambil kesempatan mumpung harga dagingmu, walau tidak disebut dalam informasi tadi, itu yang otomatis ya tabadar bizihni, langsung ditangkap oleh akal. Sama firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada tersirat di balik mantuk ayat tadi apa? Perintah, penekanan, anjuran agar kita buka sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalahnya Pak, Bu, minat baca umat akhir zaman semakin kesini, semakin dekat kiamat, semakin mengurang dan tergerus. Zaman sekarang ini minat baca buku sangat-sangat tipis, kurang sekali. Ya apa tidak, Bu? Ya apa tidak, Pak? Minat baca buku sekarang, sampean disuruh baca buku yang lumayan tebal, baru 1-2 lembar mata ngantuk, pinggang sakit, kepala pusing, ujar orang banjir pancilah tembus, macam-macam alasan. Tapi kalau sudah scrolling media sosial, sanggup 3 jam, 4 jam. Ya atau tidak, Bu? Ya atau tidak? Yang punya Instagram angkat tangan. Wah. Yang punya Facebook angkat tangan. Oh, masa orang Waringin Tunggal dapat, perginya kencang di sini. Kita terkadang baca buku kertas 2-3 lembar, kepala pusing, mata ngantuk, pinggang sakit, komplikasi, dan sebagainya. Tapi kalau buka handphone, nonton reels, nonton video, nonton tutorial make up, ibu-ibu nonton tutorial memasak, nonton joget-joget TikTok,
nonton lagu-lagu lucu, sikok bagi duo, nonton video lucu, begitu sulit, lupakan Zainal, Rehan, nonton video lucu sanggup scrolling sampai 2-3 jam. Terkadang niatan awal tidur jam 10 malam, gara-gara scrolling geser layar HP, tiba-tiba tak terasa jam 1 malam. Sering apa tidak sampean terjebak fenomena itu? Sering apa tidak, Bu? Kalau yang ditonton bermanfaat, bagus. Buka Instagram, yang ditonton ceramah ulama, ceramah habaib, tidak apa-apa terjebak 2-3 jam. Apalagi kalau yang di follow akun saya 33,3K. Habib Hasan berapa? Manfaat insya Allah. Tapi yang ditonton yang baheno, ibu-ibu nonton Korea, gadis nonton Taehyung, siapa lagi, Kim Jong Un. Minat baca umat akhir zaman tergerus. Kita dituntut untuk baca sejarah, sedangkan kitab sejarah Sirah Ibn Hisham 4 jilid tebal semua. Jangankan 4 jilid, 1 jilid alasan pusing, mata ngantuk dan yang lain. Sirah Ahmad Zaini Dahlan 3 jilid, Al-Bidayah wa Nihayah Ibn Katsir belasan jilid tebal. Ar-Rahim Al-Maktum tebal walau 1 jilid. Jangankan yang tebal, terkadang kitab sirah yang tipis, Khulasatu Nuril Yakin, malasnya minta ampun menelaah, padahal cuma beberapa jilid dan tipis-tipis. Ulama zaman dahulu paham kondisi umat akhir zaman seperti ini. Lalu mereka karena ingin mengangkat status orang awam menjadi orang-orang yang selalu ingat sejarah nabinya, mereka ringkaskan sejarah yang tebal-tebal, ditulislah kitab Maulid. Super ringkas. Isinya apa, Bu? Sejarah Nabi yang ditalkhis atau diringkas. Masih malas terkadang umat akhir zaman. Ulama menambah lagi strategi lain. Apa? Bukan sekedar ringkasan, super ringkas sejarah, diselingi dengan syair-syair yang diiringi dufuk atau gendang. Kenapa? Tabiat manusia, sesuatu yang ada iramanya mudah dicerna. Dari tadi coba kadap kan kelihatan sekarang. Kelihatan, Bu? Kelihatan saya jauh lebih muda dari Habib Hasan Farouk. Jelas. Sudah diringkas kitab Maulid, masih malas umat akhir zaman. Diselingi di tiap ringkasan sejarah dengan syair yang ada irama. Tabiat asli manusia natural, setiap yang ada irama itu nikmat didengar, semangat. Makanya di pesantren ada kaidah makana nazman ashalu lil hifzi mimma kana nafran. Sesuatu yang dinazamkan, dibentuk nazam, baik-baik yang teratur berirama sama ujung-ujungnya lebih mudah dihafal daripada yang nasar, yang cuma artikel memanjang tanpa irama dan lagu. Orang mau menghafal matan Fathul Qarib yaitu Abi Syuja susah, tapi ketika mencoba menghafal Safwatul Zubat lebih nyaman karena ada irama. Orang mau menghafal Mutammimatul Jurumiyah sukar, sulit, tapi ketika mencoba menghafal Alfiyatul Ibnu Malik lebih mudah karena ada irama. Ulama paham
Setiap yang ada irama lebih mudah dicerna. Mereka buatkan kitab-kitab maulid berbentuk syair irama. Bu, Ini badan siapa nih? masih menyimak? Apa lapar? Atau ngantuk? Ketika itu dibentuk ada irama maulid itu lebih mudah dihayati, Bu. Sampaian saya beri contoh yang lebih real di lapangan. Ketika rumah sampean sebelahnya ada rumah tetangga, yang mana dapur tetangga lagi dibongkar, lalu menyewa satu tukang didatangkan dari luar, proyeknya 1 pekan 1 minggu, bongkar dapur rumah tetangga. Tiap hari tukang tadi menyalakan lagu dangdut pakai speaker bluetooth portable, kencang suaranya. Terus lagu yang sama diputar tiap hari sampai 7 hari. Hari ke-8 ketika tukang pulang ke kampungnya, terngiang-ngiang lagu yang tiap hari kita dengar. Padahal tidak ada niatan menghafal, tidak ada niatan mendengar, tapi karena otomatis volume nyaring, tiba-tiba hafal dengan sendirinya. Begitu tabiat manusia, diringkaslah maulid dengan irama-irama syair. Apa tujuan binanya? Mendekatkan umat yang awam agar selalu tahu, ingat potongan-potongan sejarah Nabi besar mereka, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalahnya, Bu, kitab-kitab maulid bahasa Arab, ya apa tidak? Ya apa tidak? Sampaian ketika dibacakan syair-syair tadi bahasa Arab paham apa tidak, Bu? Bapak-bapak paham apa tidak? Yang paham yang pernah duduk di pesantren. Kalau kita sudah paham visi misi ulama menyusun kitab maulid agar mendekatkan umat awam pada sejarah Nabi Muhammad, maka tersisa PR kita pelajari terjemah kitab-kitab maulid. Di mana kami bisa peroleh terjemah kitab maulid? Banyak di Play Store. Rata-rata kan modern sekarang, pakai Android smartphone. Masih ada yang pakai Nokia jangkrik, yang baterainya kalau bengkak, ujar orang Banjar digalang gatahi. Rata-rata pengguna smartphone menengah ke bawah pun punya WhatsApp zaman now. Ya apa tidak, Bu? Ada Play Store, Bu. Play Store sampean ketik kata kuncinya terjemah maulid. Maulid Diba, Maulid Barzanji, Maulid Dia'lami, Maulid Simtud Durar. Baca, Bu, terjemahnya. Banyak waktu kosong santai di rumah, gunakan mempelajari terjemah maulid. Agar apa? Ketika hadir maulid, paham maksud dan tujuan final para ulama menyusun kitab-kitab tersebut. Ini aja yang bisa saya sampaikan, karena saya di sini sekedar sedikit saja, karena terlanjur tadi dicetak fotonya, ya mau tidak mau harus tausiah. Mudah-mudahan nanti guru kita, akhina billah, guru saya, senior saya, Habib Hasan bin Faruk Al-Kaf dari Surabaya. Tapi perlu diketahui beliau memang lahir Surabaya, Bu. Ayah beliau Habib Faruk itu asli Banjarmasin. Beliau sama orang Banjar juga hakikatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, tsumma ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang beliau sampaikan mudah-mudahan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin wal hadirat, kembali mari kita sejenak menundukkan kepala. Saya seraya merenungkan indahnya siraman rohani yang dalam hal ini
akan disampaikan langsung oleh Hadratus Syekh Al-Mukarram Al-Habib Hasan bin Farouk Al-Kaf dari kota Surabaya. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذ هدانا بوجود المصطفى هادي محمد. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك الرقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير سيرنا بعظمتك بالتيسير. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى الحاضرين فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. أما بعد, yang saya hormati, saya muliakan para habaib, bil khusus akhina Hadratus Syekh Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Aidrus dari Tanjung, Kalimantan Selatan, yang mudah-mudahan beliau berserta para habaib yang lainnya, Habib Mahdi, Habib Lutfi dan lain sebagainya, Allah berkahi, Allah rahmati, Allah muliakan, angkat derajat, kabulkan hajat, karuniakan sehat wal afiat. Begitu juga para asatid, para guru, para tokoh masyarakat, wa akhusu bidzikrih Bapak Pembakal, Bapak Zainal Abidin, yang mudah-mudahan beliau dijaga Allah, diberkahi, dirahmati, diangkat derajat, kabulkan hajat, dan sehat wal afiat, selamat bahagia di dunia dan di akhirat. Begitu juga para jamaah hadrah. Mana orangnya nih? Hadrah yang mana ini kah? Oh, hadrah bangarannya. Hadrah Habsyi, grup Habsyi Al-Muhibbin yang bungas-bungas, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi, rahmati, kabulkan hajat-hajatnya, karuniakan sehat wal afiat, dan mudah-mudahan yang bujang-bujang, masih bujang kah? Masih, mudah-mudahan segera dapat jodoh, yang pacaran ampih pacarannya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bahagia, selamat dunia akhirat. Tak lupa para hadirin wal hadirat berkumpul memperingati hari besar Islam, Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan pian berataan, mudah-mudahan hajat-hajat pian dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Aminnya yang keras. Amin. Sudah makan belum? Ampih kah?
nyaman nampih. Alah. Tadi disebutkan oleh Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus, Abah Ulun orang Banjar. Jadi tapi kalau ulun ceramah di sini lain orang Banjar, walaupun sedikit banyaknya bisa bahasa Banjar, tapi ulun orang Surabaya. Sebab beliau sudah mewakili Banjar, ulun mewakili Jawa. Biasanya amplop dari Jawa lebih ganal, lebih tebal. Lain daerah lokal lawan interlokal. Nah, Bapak pembakal mudah-mudahan mendengar, paham aja mudah-mudahan. Makan sudahlah makan. Sudah belum? Belum 2 kali kah? Mudah-mudahan sehat berataan insya Allah. Mudah-mudahan sebelum kita bangun dari majelis ini insya Allah segala kesalahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesedihan kita dijadikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesusahan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita untuk kelak berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin ya alamin. Ini banyak orang Banjar kah, orang Jawa? Jawa. Jawa kah? Ya apa ceramah kate bahasa Jawa apa apa? Campuran kah? Biar adil ulun berceramah bahasa Arab aja. Biar yang kada paham sekalian aja sudah. Setuju? Ulun takut kalau ulun ceramah bahasa Arab yang kena angkat tangan dikira berdoa kena. Alhamdulillah tadi kita dengarkan nasihat daripada Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus. Dan subhanallah nasihat yang sangat luar biasa. Maka dengan itu sampai di sini saja. Belum dah? Aja. Nasihat yang sangat luar biasa. Cuman yang disayangkan itu adalah kita. Kesalahan ada di dalam diri kita. Karena kita jarang mengenang Rasulullah SAW. Bahkan di rumah-rumah kita pun jarang membahas Rasulullah SAW. Bujur atau kada? Bujur. Mengaku juga pian. Yang dibahas di mana-mana itu bukan Rasulullah SAW. Nah, ulun hendak bertakun lawan pian, Bu, oi, goreng dah. Nah, ulun hendak bertakun lawan pian lah. Di rumah pian banyak membahas mana? Antara membahas baginda Nabi Muhammad atau membahas Lesti biliar. Bahas mana? Mana yang banyak? Lesti. Ini kayak itu dengan percaya dirinya mengatakan ulun hadir maulid karena ulun dikumpulkan di akhirat bersama Rasulullah. Tapi yang dibahas harusnya yang kita bahas adalah baginda Nabi Muhammad. Ya, mudah-mudahanlah pian berataan kumpul bersama baginda Nabi Muhammad. Kita apalagi sudah menjadi umat baginda Nabi Muhammad, alhamdulillah. Tanpa ikhtiar kita yang memilih kita untuk menjadi umat baginda Nabi Muhammad, itu adalah sejatinya baginda Nabi Muhammad. Kita ini jadi umat baginda Nabi Muhammad karena memang kita ini sudah nasib, sudah bagian dari baginda Nabi Muhammad. Dalam riwayat dikatakan bahwasannya kalian adalah bagian, adalah jatah dari umatku.
dan aku menjadi jatah sebagai nabi untuk kalian. Kita hadir di lapangan yang Masya Allah banyak yang hadir. Manusianya 30%, 70% malaikat jin. Nah hadir batak maulid Nabi lain bukan sembarangan. Kita subhanallah ada yang hadir dalam keadaan dingin kedinginan, panas kepanasan, ada yang belum makan, ada yang belum minum. Nabi Masya Allah duduk santai, ada yang mengantuk, ada yang selonjoran itu. Nah kenapa itu siuk kah itu? Goreng nggak siuk kah? Masya Allah. Dalam keadaan yang seperti ini, apalagi habis hujan dingin, paling enak apa? Goreng. Tapi subhanallah yang duduk di sini bersolawat, mendengarkan lantunan-lantunan qasidah. Subhanallah, mudah-mudahan pian semuanya senang dunia akhirat. Maka kita harus bersyukur. Cara bersyukur bagaimana? Tadi sudah dijelaskan oleh Habib Hasan. Bahwasannya cara bersyukur kita harus memahami baginda Nabi Muhammad. Jika pian ingin sukses dunia akhirat, pian umpati baginda Nabi Muhammad. Cuman satu sosok bu, pak. Cuman satu sosok saja, satu orang saja yang kita contoh baginda Nabi Muhammad. Ini PR gasan kita. PR untuk mencontoh Rasulullah. Pian aja insya Allah, pian aja mampu mencontoh banyak orang. Tapi kenapa susah mencontoh satu orang baginda Nabi Muhammad? Nih ada yang mencontoh, yang dicontoh pertama rambutnya Dewi Persik dicontoh. Bukan ibu-ibunya, bapak-bapaknya juga. Betul, laki pian kayak itu. Rambutnya ditiru Dewi Persik. Giliran satu orang lagi supaya kurus mencontoh satu artis lagi. Supaya begini contoh artis 1, 2, 3. Berapa artis bisa kita contoh? Tapi yang subhanallah mencontoh satu saja baginda Nabi Muhammad, susahnya minta ampun. Padahal Rasul SAW itu apabila kita mencontoh sehat, yang sakit sembuh. Nah kita misalnya Rasul SAW dengan banyak sunnah-sunnah yang diberikan oleh Rasulullah, yang mungkin di keseharian hari kita nggak paham sunnah-sunnah tersebut. Satu sunnah Rasul SAW, ketika Rasulullah akan makan, biasanya kalau kita yang mau makan, apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Pian kalau hendak makan apa yang pian lakukan? Berdoa. Bujuran kah? Bujuran. Itu makanan dari foto lah. Biasanya di foto juga dipasang status. Nah makanan di foto dulu. Nah kalau cocok hapus pulang, foto pulang. Nah cahayanya kurang, hapus pulang, foto pulang. Sampai berjam-jam memfoto, cuman memfoto. Ini satu kesalahan. Belum lagi yang lain. Nih kalau misalnya mau makan kayak apa? Berdoa enggak? Berdoa enggak? Bujur lah. Tergantung beb. Kalau lapar benar lupa, sikat langsung sudah. Bujur kada? Bujur. Doa paling kadanya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian membaca doa makan. Ada yang hafal doa makan? Hafal berataan? Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah membaca doa makan. Amin. Kalau giliran makan aja. Lalu kemudian sebelum makan, setelah doa, apa yang dilakukan? Rasulullah SAW
mengambil garam. Diambil sedikit garam, dihisap oleh Rasulullah SAW seujung jari saja, tempel, kemudian dihisap. Yang di dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan hadis marfu' dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwasannya yang melakukan ini saja 70 penyakit Allah hilangkan dari orang tersebut. Setelah itu apa? Setelah itu makan buah. Makan buah. Nih ulun takon lawan pian lah. Kira-kira pian kalau makan buah dulu kam nasi dulu? Nasi dulu. Salah. Rasulullah sunnahnya makan buah dulu. Buah dulu dimakan. Kenapa sunnah Rasulullah? Karena di dalam buah ada serat-serat yang bisa orang tersebut bagian rongga-rongga tubuh dalamnya menjadi sehat. Ini kada makan nasi dulu terus makan buah. Apa ngarannya itu? Mencuci mulut. Ini nah, di sini kan pasar, parak pasar, tukar rinso aja sudah. Cuci pakai itu. Berbusa-busa sudah. Banyak sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau makan biasanya Rasulullah pakai berapa jari? Berapa? 3 jari. Yang coba kena esok nukar nasi sop. Makan 3 jari. Itu mulai warung dibuka adalah. Pian duduk nukar nasi sop 1, makan 3 jari sampai tutup. Warung tadi kalau habis-habis makanannya. Itu Rasulullah makan 3 jari. Kalau makannya itu adalah kurma, buah-buahan, anggur kah. Nasi sop pian makan 3 jari mah. Umpat-umpatan Habib Mustafa aja tampar. Wakul mimma yalik, makannya itu apa yang terdekat dari pian itu makan. Jangan ini makanan di situ di depan ada makanan lagi, wow ambil jauh-jauh. Orang dilangkah-langkahi. Makan apa yang ada. Kalau misalnya minta bantuan, pengen sesuatu, tolong ambilkan. Nah. Makan kemudian dikunyah sampai lembut, baru ditelan. Apalagi kalau makannya makan kuah, makan sendok bluk, masuk langsung. Lupa mengunyah. Kemudian selesai makan, apa yang dilakukan? Bu. Ini orang berkocak ini sampai Sungai Danau kedengeran. Setelah makan, apa yang dilakukan? Tidur. Baca doa, mengucapkan alhamdulillah. Ada yang hafal kah? Nah, lu bertakon ada yang hafal doa setelah makan? Ayo yang hafal, siapa yang bisa naik sini? Ulun tulungi duit 100.000. Ayo hadiah, siapa yang sanggup? Ayo, 1, 2. Ada kah? Bujuran ulun beri 100.000 bujuran nih. Supan kah? Supan kah? Kada paham kah? Alhamdulillahilladzi ad'amani hadha at-ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Doa selesai makan. Selesai itu ada sunnah-sunnah yang lainnya. Kalau minum ada sunnahnya. Masuk keluar toilet ada sunnah-sunnahnya. Seharian ada sunnah-sunnahnya. Sunnah inilah kalau apabila kita tiru, kita contoh baginda Nabi Muhammad, pian insya Allah jadi orang sukses, orang mulia. Terakhir, ulun gak ada mau panjang lebar, ulun hendak berkisah sedikit. Mudah-mudahan kisahnya kada panjang gitu aja. Ini di Jawa ada satu orang namanya Jono. Ada kayak ngarannya Jono sini?
Kenapa pian yang menyauti? Ngarannya Jono. Jono ini orangnya kada besi duit, kada begawi, pengangguran, kelas kakap. Hari-hari nganggur, kada begawi apa-apa. Sampai suatu ketika si bini sarik. Lalu dipanggillah Jono. Mas, sini mas. Ya, kenapa bu? Katanya. Anak sakit. Sakit? Iya. Sekarang mas tolong anak bawa ke rumah sakit atau ke puskesmas. Mikir, anak sakit dibawa ke puskesmas, bayar duitnya punya. Dibawalah. Begitu pertengahan jalan ketemu dengan kawannya. Dipanggil, John, hendak kemana? Kalau bahasa Jawa, John, harpundi. Ape nangdi. Kata si Jono, dokter, loh kenapa? Anak garing. Bah, ada duit lah John. Kada, John, anak ulun, ujar kawannya nih, anak ulun ini kan garing. Berangkat ke puskesmas, hanyar daftar saja bayar 50.000. Itu hanyar apa? Daftar. Ketemu dokternya, nggak taunya dokternya main coret-coret, bikin resep. Hanyar coret-coret kayak itu yang ngaranya tulisan dokter kan kada kamu dibaca. Dicoret-coret, berikan ke apotek. Pergi ke apotek, masya Allah obatnya 400.000 John. Ada duit 400.000 nggak? Nggak ada. Wah jangan ke rumah sakit. Balik Jono nih. Balik Jono membawa anaknya yang sakit, lalu bininya heran. Mas, sudah pulang dari puskesmas? Kata si Jono, nggak jadi. Kenapa? Dokternya sakit. Ini alasan aja. Biasanya orang kalau pengangguran itu alasannya banyak. Dokternya sakit, iya. Ya sudah mas, kalau kayak begitu, mas, sampean pian sekarang cari banyu, minta banyu sugasan anak supaya lekas sembuh. Cari Jono. Nggak dapat banyu. Gedor rumah tetangganya punya banyu. Berangkat si Jono ke rumah seorang kiai. Begitu masuk sampai naik ojek. Begitu naik ojek sampai ke depan rumah kiai yang ngarannya Jono kada besi duit. Si ojek dibilang kena aja bulik kena ulun kasih. Ayo aja ujar si ojek nih. Masuk Jono. Begitu hendak masuk mengetuk pintu, nggak taunya kiainya sudah membuka pintu tersebut. Jono terkejut kemudian mengatakan, "Assalamualaikum Kiai." "Waalaikumsalam." "Kiai, saya mau minta air." "Ah, nanti aja. Kena aja. Ini sekarang ulun hendak diundang oleh wali kota." Wali kota, nggih. Berangkat si Jono digandeng oleh kiai tersebut. Nggak taunya di depan rumah kiai sudah ada mobil Alphard. Harga 1 M lebih. Sudah menjemput kiai tadi. Masuklah si kiai. Yang kiai duduk di tengah, Jono duduk di depan. Lawan banyu-banyunya tadi. Duduk di depan si Jono tuh. Karena Jono itu seumur-umur nggak pernah naik mobil Alphard, itu yang ngarannya AC itu dibuat mainan. Kurang kerjaan ya Jono nih. Pengangguran kelas kakap kayak itu, nah, dibuat mainan. Si supir ini melihat Jono, dilihat lagi, bah untung anak kiai. Dikira Jono anak kiai. Berangkat sampai ke rumah kediaman Bapak Wali Kota atau Bapak Gubernur, masuk. Lalu kemudian panitia acara mengatakan silahkan masuk kiai. Begitu panitia acara silahkan masuk ke rumah untuk ramah tamah. Si Jono juga umpat. Terlanjur umpat Jono. Masuk juga ke rumah kiai. Dicegat, dihalangi oleh security, pengaman. Begitu dihalangi si Jono mengatakan, "Kenapa ini?" kan? Dilarang masuk. "Loh, saya sama kiai."
Nggak taunya security yang satu mengatakan, biarkan masuk, biarkan masuk. Kata security yang satunya itu, yang silakan masuk, ini jangan dihalangi. Ini datang bersama kiai berdua. Jangan-jangan ini anak kiai Gus. Dikiranya Gus. Masuk si Jono. Dilihat, masya Allah, wadai macam-macam, makanan macam-macam, diinjek satu. Jarang-jarang Jono melihat makanan banyak seperti itu. Setelah itu dipanggil oleh hostnya, membawa acaranya, MC-nya, kepada Bapak Kiai Haji Fulan bin Fulan, diharap untuk naik ke atas panggung. Berdiri Kiai tadi, nggak taunya Jono umpat-umpatan berdiri, naik ke atas panggung juga. Seumur-umur Jono yang nggak pernah hadir maulid, nggak pernah hadir acara, baru kali ini Jono langsung acara bersama Kiai, duduk di higa Kiai. Sedangkan Kiainya duduk di sebelah wali kota atau gubernur. Lawan baju-bajunya juga itu Jono tadi. Naik Jono. Begitu Jono naik, duduk di samping Kiai, Kiai melihat si Jono, wah, umpat-umpatan juga nih. Lalu MC mengatakan kepada Bapak Kiai untuk menyampaikan mau'idatul hasanahnya, berdiri. Kiai, yang untung Jono kada umpat berdiri. Si Kiai kemudian menyampaikan petuah-petuahnya. Jono melihat, masya Allah, yang hadir ribuan, banyak yang hadir. Jono merasa kayak seakan-akan sudah jadi orang alim. Duduk Jono seperti itu, ngambil makan ini makan itu di atas panggung. Begitu Kiai sudah turun, lalu kemudian ramah tamah Kiai masuk ke kediaman Bapak Wali Kota. Jono umpat lagi. Yang ngarannya Jono belum makan malam. Begitu makanan banyak seperti itu dicampur sama Jono. Makanan ini yang ngarannya rawon dicampur gulai kah, pokoknya semuanya makanan. Kiainya belum makan, wali kotanya belum makan. Jono kelaparan, dia ambil. Panitia-panitia yang lain yang melihati mengatakan, wah, jangan, biarkan aja. Kenapa, ini kurang ajar katanya. Enggak, biarkan, ini anaknya Kiai Gus. Jangan-jangan dia cuma memperiksa makanan-makanan, takut-takut ada makanan yang nggak cocok sama Kiai. Orang-orang itu masih husnudzon dengan si Jono. Si Kiai yang ngarannya Kiai melihat Jono, ayo biar aja, sudah paham Kiai. Selesai makan, Kiai pamit, Jono umpat berdiri. Begitu keluar Jono, begitu keluar Kiai, wali kotanya sudah menyiapkan amplop, kemudian diamplopi Kiai tersebut. Terima kasih banyak Kiai. Kiainya jalan, Jono di belakang, yang seumur-umur nggak pernah datang majelis, nggak tahu apa yang dilakukan oleh orang yang biasanya hadir majelis. Begitu Jono keluar, nggak taunya Jono dapat amplop juga. Terima kasih banyak Gus. Jono bepadah, ayo Gus Jono. Nggih Gus. Wah, dikira anak Kiai, dikira Gus. Jono nggak paham kalau anak Kiai itu Gus, dikira Agus. Keluar Jono tadi sama Kiai. Begitu Kiai sudah masuk, Jono langsung buru-buru. Nggak tahu kalau amplop itu berisi duit. Isi amplop itu nggak tahu kalau itu duit. Nggak pernah hadir acara. Masukkan aja pokoknya. Nggak tahu apakah ini. Masuk ke mobil Alphard. Begitu masuk ke mobil Alphard mewah, Velfire dah apakah. Berjalan itu semuanya. Jalan sampai ke rumah Kiai. Dilihat sudah malam. Kiai turun. Jono sebelum turun bepadah lawan supir, jangan kemana-mana lah, hadangi di sini. Nggih Gus. Ayo Gus terserah lah. Turun Jono. Dikejar oleh Jono. Kiai begitu mau masuk rumah dipanggil, Kiai, saya mau minta banyu. Oh iya, lupa kata Kiai. Banyunya buat apa katanya? Supaya anak ulun cepat sehat. Sekarang anak ulun garing. Iya kak, ayo aja. Banyu
disodorkan kepada kiai, kiainya baca, yang dibaca pendek, sholawat tibil kulub saja. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil kulub wa da'iha wa afiyatil abdan shifaiha wa nuru absar wa diyaiha wa qudil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, lalu ditiup. Ajut, goreng. Dengarkan, makanya jangan melambun. Ajut kalau. Nah, jangan melambun. Ini gara-gara Jono aja kan? Jangan salahkan dulu lah, salahkan Jono. Jono itu melihat. Sudah Kak Kiai? Sudah. Hah? Stumat benar ya? Jadi ulun ini mengumpati kiai di pikiran Jono nah. Ulun mengumpati kiai, makan ini semuanya cuman untuk minta banyu ini, nggak taunya sampai ditiup setumat aja, dibacain sedikit ditiup. La haula wala quwwata illa billah. Terima kasih banyak kiai. Kiainya masih husnudon, ada duit lah buat pulang. Nggak ada, dibuka itu amplop kiai. Nih, buat ongkos pulang kata kiai. Terima kasih banyak kiai. Nggak taunya Jono masuk di Alphard tadi. Pintarnya Jono itu tadi sopir disuruh menghadang. Ayo Ber, jalan. Kemana Gus? Ke rumah saya kan. Oh iya Gus, jalan sampai di depan kampung. Sampai di depan kampungnya si Jono. Lalu si Jono mengatakan kepada supir, terima kasih banyak, mudah-mudahan masuk surga ya. Gayanya Jono sudah kayak kiai. Turun Jono tersebut, nggak taunya kawan-kawannya yang pengangguran tadi itu, yang malam-malam kalau malam duduk di depan gang main dom, itu melihat Jono turun dari mobil Alphard, kemudian membawa bingkisan bertuliskan peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad SAW, kediaman wali kota. Jono membawa seperti itu, berjalan Jono. Kawanannya heran, John, tekondi, dari mana John? Si Jono mengatakan, biasa diundang wali kota. Tampar Jono nih. Jono dengan percaya diri yang mengatakan biasa diundang sama wali kota. Halo John, katanya. Ikan ini diundang RT aja kada datang, wali kota. RT itu nak kada pinandu lawan ikam. Kendal aja kada. Wali kota. Nah, kada percaya John Jono. Nah, takoni supir tuh. Supir ini mengantuk. Kawanan Jono berdiri langsung mendekati mobil Alphard tadi mengatakan, Mas dari mana? Wali kota. Jalan. Kawannya heran. Didatangi, John, beneran John? Iya. Saya diundang wali kota tadi, makan-makan semuanya. Hebat Jono. Sudah saya balik dulu kan. Balik John. Diketuk rumah. Suami istrinya membuka pintu, sarik-sarik ini. Mas, dari mana aja Mas? Katanya. Bu, tadi saya mau minta air sama kiai, nggak taunya saya diundang sama wali kota. Hah, kaki. Mas, sampai mabuk. Jono ini pengangguran, kenapa? Dari mana kok tiba-tiba diundang wali kota? Sampai mabuk Mas. Loh, beneran Bu? Nggak percaya, ini loh bingkisannya. Astagfirullah Mas, habis ngerampok siapa Mas? Bininya ini kada percaya lalu. Habis ngerampok siapa Mas? Ngerampok diundang wali kota. Kalau nggak percaya lu, Jono paham. Tadi kiai menerima amplop, dibuka berisi duit. Jono mengeluarkan itu, dibuka isinya duit. Bininya ngomong, astagfirullah, nyopet di mana Mas? Dibilang nyopet. Akhirnya dikisahkan, Bu, tadi itu ketika minta air sama kiai itu diundang wali kota. Lalu ketika melihat saya, ayo ikut saya umpatkan. Ditarik saya sama kiai. Lalu di situ kita dimuliakan begini sampai pulang sekarang ini. Bu, seumur umur gak pernah masuk rumahnya wali kota Bu. Ini saya sekarang masuk rumahnya wali kota. Istrinya pintar. Mas, pian itu
dimuliakan sampai masuk ke rumahnya wali kota, sampai makan bersama kiai, pulang dapat bingkisan dan lain sebagainya, karena pian umpat kiai, umpat guru. Kalau pian kada umpat guru, kada diajak oleh si guru atau kiai, maka pian nggak bakal masuk rumahnya wali kota, Mas. Oh kayak gitu kabu? Iya Mas. Coba kalau nggak ada kiai, masuk nggak masuk. Nah, nasibnya si Jono itu kayak kita. Kalau kita nggak ikut Rasulullah, jarang dan bahkan mustahil masuk surga. Jono mulia karena ikut orang mulia. Kita kalau ingin mulia, kita kalau ingin sukses, kita kalau ingin berhasil, kita kalau ingin semuanya, umpati baginda Nabi Muhammad. Tadi sudah dijelaskan, pedagang pengen sukses ikut baginda Nabi Muhammad, pemimpin sukses ikut baginda Nabi Muhammad, apapun pengen sukses ikuti baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah Subhanahu wa taala bimbing, beri hidayah untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya berhasil dunia akhirat, kumpul bersama baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan pian berataan hajat-hajatnya kabulkan Allah Subhanahu wa taala. Desa Waringin Tunggal mudah-mudahan jadi desa yang aman, makmur, sentosa, tentram, warganya semuanya bahagia, warganya beriman, beruntung. Mudah-mudahan pian semuanya kelak kumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita semuanya berdoa bersama. Kita bertawajuh, kita meminta Allah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya lebih khusyuk. Itu lampu di bawah tenda itu dimatikan. Oi, mana orang yang bagian listrik mana nih? Bagian listrik adakah? Ayo, yang bagian listrik, tolong itu lampu yang di tenda dimatikan. Baik, listrik. Yang punya HP dikeluarkan. Yang berisi HP dikeluarkan. Ayo, dinyalakan lampunya. Lampunya dinyalakan. Yang berisi HP, HP-nya kada dikeluarkan. Mudah-mudahan HP-nya cepat habis kuotanya. Ini ujar Habib Hasan tadi ini, jangan-jangan HP-nya Nokia jangkrik. Yang kalau ditelepon krik. Itu matiin. Dimatikan, jangan goreng lah. Tenda ibu-ibu dimatikan. Ayo angkat HP-nya, nyalakan lasernya. Apanya? Senternya nyalakan. Kada bisa HP kah? Wah beresnya nih. Ayo keluarkan HP-nya. Ayo semuanya. Ini harusnya dimatikan dua nih. Ayo. Yang berisi HP kada dikeluarkan. Mudah-mudahan pulsanya lekas habis. Yang dikeluarkan HP-nya dinyalakan, diangkat. Mudah-mudahan esok mengganti iPhone 14. Berisi duit lah. Ayo, angkat. Ini apa? Bapaknya ini apa nih? Ayo angkat. Nah, pintar. Mudah-mudahan bapak-bapaknya semuanya sugih. Yang angkat HP-nya ulun doakan sugih. Yo. Ini kada kamu dimatikan ya? Nanti biar dikirim ke Pak Badrul. Kada kamu kah? Iya. Dipaculi bola mbok jangan. Ayo, Munsyid. Mana? Orang kesidanya mana? Orang kesidanya mana? Munsyidnya mana Munsyid? Ada Munsyid ya? Ini biarin. Ayo semuanya. Sama-sama semuanya baca. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin,
ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين hajat hajat kami semuanya ya Allah kabulkan seluruh hajat yang فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي جرى قبل الفناء والهلاك يا عمودا يا وديع يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قادر يا عليم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت سميع الكريم ضاق الواسع الرحيم انظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رسول جود ربنا بالقبول وهب لنا كل رسول رب استجب لي امين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب وكفي هذا المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وختم بأحسن مدامعنا لسراب وحنا حيث الحمام ومالك الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على الشفيع مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما نضاع يا واسع
كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ayo semuanya tetap Ya Rabbi bil Mustafa diulang 2 kali. Mudah-mudahan berkat baginda Nabi Muhammad SAW Mustafa, hajat-hajat kita dikabulkan Allah, dosa-dosa kesalahan kita diampuni Allah. Mudah-mudahan hajat-hajatnya masing-masing semuanya dikabulkan Allah. Gak usah pakai hadroh, kita dengarkan semuanya yang hadir. Mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad hajat dikabulkan. Ayo Ya Rabbi bil Mustafa ballagh maqasidana waghfir lana ma madha ya Ayo semuanya angkat suaranya. Ya Rabbi bil Mustafa ballagh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما متفرقا عن بعد تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مدرودا ولا مهزوما ولا مهزورا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداك اجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Ya boleh lampunya dinyalakan kembali. Apabila ada salah kata, ulun minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. From Badrul Keem, like and share RFC 27 channel.